tidak ingin ibu menikah lagi. Aku tidak ingin ibu menikah lagi. Aku tidak ingin ibu menikah lagi. Apakah aku mati? Siapa kamu? Li Chen, leluhur tertua keluarga Li. Kenapa kamu pakai milik ayahku? Aku adalah kakek buyutmu. Aku mati di medan perang demi Si Agung. Dan tersegel di dalam busur dan panah leluhur keluarga Li. Darah mula yang membantuku memecahkan segel. Gadis kecil, karena kita ditakdirkan, maka aku akan menganugerahkanmu lambang panah ilahi ini. Diajarkan kepadamu. Kekayaan keluarga Li yang berusia seabad. Semuanya bergantung pada ini. Mulai sekarang, keluarga Li akan bergantung padamu untuk melindunginya. Aku tidak mau. Aku tidak mau melindungi keluarga Li. Aku hanya ingin melindungi ibuku. Jadi itu hanya mimpi. Ini adalah emblem panah ilahi. Aku bisa melihat sekarang. Penyakitku sudah sembuh. Ini bukan mimpi. Busur ibu sudah tidak ada. Dia pasti pergi ke lapangan panahan. Ibu tunggu aku untuk membantumu. Ibu tidak ada di sini. Cepat lihat, ini adalah milik leluhur keluarga Li. Prasasti penguji langit ilahi yang mendalam. Aku dengar bahkan sekarang, tak ada yang bisa menembusnya bahkan 1 inci pun. Bahkan seorang ahli tingkat yang mulia panah hanya bisa meninggalkan goresan di permukaannya. Macan putul bau karena menakutiku. Ibu, Arena panahan. sudah mencapai Li Xiaorui sepupu kedua Li Yusuan. tingkat jenderal panah semu. Li Xiao yang sepupu laki-laki tertua Li Yusuan. Hari ini, menangkan kompetisi. Lalu, berpartisipasi dalam kompetisi seleksi Dewa Panah Sia Agun. Dan pasti akan mengembalikan kejayaan keluarga Li. Bagus. Sejak Tuan Tua meninggal, keluarga Li hanya menghasilkan Li Yuchuan, satu pemanah tingkat jenderal panah. Aku berharap dia bisa mencapai tingkat yang mulia panah. Tapi dia, demi seorang wanita, menghancurkan masa depannya sendiri. Xiaorui, kau tidak boleh lalai. Ya, Nenek. Prasasti penguji langit. Di mana prasasti penguji langit keluarga Liku? Minggir, cepat minggir. Siapa yang begitu berani, sampai berani meledakkan prasasti penguji langit keluarga Liku? Itu tidak diledakan. Itu ditembak jatuh. Apel, prasasti penguji langit ini diambil oleh leluhur tua keluarga Li. Ditemukan dari dasar laut 100 tahun yang lalu. Keras seperti baja. Namun benar-benar ditembus oleh seseorang. Tepatnya master mana yang menembaknya. Untuk bisa menembus prasasti penguji langit, bahkan jika leluhur tua masih hidup, dia tidak pernah berhasil melakukannya. Apakah kau melihat siapa itu? Ada banyak penonton hari ini. Mungkinkah? Cari cepat. Jika ahli seperti itu bisa menjadi tetua tamu keluarga Liku, maka keluarga Liku akan menjadi keluarga pemanah terkemuka di Sia Agung. Kita harus menemukan orang yang menembus prasasti penguji langit. Ibu. Suan, bagaimana kau bisa sampai di sini? Ibu. Suan ada di sini untuk membantumu. Matamu. Kau bisa melihat. Ibu, penyakit Suan sudah sembuh. Suan sangat kuat sekarang. Baru saja saat aku masuk, batu pecah ini berubah menjadi macan tutul hitam besar dan melong padaku. Jadi aku menembaknya sampai meledak. Gadis, apa yang kau tahu? Orang yang bisa menembus prasasti penguji langit pasti memiliki setidaknya kekuatan. Pemanah tingkat Grand Master Panah mengandalkan yang sangat berbakat. Ayah, kau pikir kau sudah sembuh dan bisa mewarisi keterampilan memanahnya? Kau
Kau si buta si lemah tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menarik busur lagi. Beraninya kau berbicara sembarangan di sini. Seharian kau numpang di keluar gali. Pada akhirnya, kau bahkan tidak sebaik anjing di keluar gali. Kau sebaiknya mengikuti ibumu dan menikah lagi. Itu juga akan menjadi kontribusi untuk keluar gali. Yu Tuan tidak mati. Dia pasti akan kembali. Kau bisa lupakan tentang memaksaku menikah lagi. Ayah pasti akan kembali. Dalam kompetisi hari ini, kau harus menunjukkan kemampuan aslimu dan memenangkan tempat pertama. Jika kau berhasil, kau bisa tinggal di keluar gali. Jika tidak bisa, maka kau akan patuh menikah ke keluar gali sebagai ganti manual panahan. Meskipun keluarga Lee hari ini tidak lagi makmur seperti dulu, itu semua karena nama besar keluarga yang mulia Pana, patriark tua zaman dahulu berhasil menandingi keterampilan memanah yang terkenal. Itu tetap di antara klan bergengsi. Sama sekali tidak bisa dibiarkan bahwa individu tidak kompeten sepertimu menghancurkan masa depan keluarga Lee. Bibi, bahkan jika kau menikah ke keluarga Lee akan tetap menjadi dukunganmu. Kami pasti tidak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun di keluarga Lee. Apa yang nenek katakan hari ini, juga demi keluarga Lee dan masa depannya. Kami harap Bibi mengerti. Mengerti, kamu sudah berkali-kali. Bukankah itu hanya kompetisi panahan? Kalau begitu ayo lakukan. Suan. Baiklah. Aku sekarang menyatakan kompetisi dimulai. Pelayan keluar gali. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Kompetisi panahan keluar gali dimulai sekarang. Kami harap semua menikmati pertunjukan. Bagus. Akhirnya dimulai. Tuan muda kedua dari keluar gali ini hampir mencapai alam jenderal panah. Menyaksikannya secara langsung hari ini benar-benar mendebarkan. Maman, manfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari beberapa teknik memanah keluar gali. Mungkin jenderal panah berikutnya adalah aku. Hari ini tunjukkan kemampuan sejatimu, menangkan kompetisi ini, dan wakili keluar gali kita dalam ekspedisi ke turnamen seleksi Dewa Panah Sia Agun. Ya ayah, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bibi, aku akan tunjukkan aturannya dulu. Mohon perhatikan dan pelajari. 100 langkah dari sini, ada 5 sasaran. Mengenai semua titik tengah dianggap berhasil. Pemanah dengan panah paling sedikit akan menjadi pemenang utama. The film was translated and narrated by M Media. Sasaran itu benar-benar terbelah oleh panah. Luar biasa. Benar-benar layak disebut keluarga yang mulia panah. Aku ingat sekarang, aku pernah melihat jenis sasaran ini sebelumnya, 3 tahun yang lalu, di turnamen seleksi Dewa Panah Sia Agun. Bahkan Grandmaster Panah termuda saat itu, membutuhkan 3 panah untuk mengenai titik tengah. Melenceng dari titik tengah, lanjutkan menembak. Li Xiao yang mengenai semua 5 sasaran, menggunakan 5 panah. Ganti sasaran. Bagus, benar-benar layak menjadi keturunan keluarga Liku. 5 panah, mengejutkan hanya 5 panah yang digunakan untuk mengenai titik tengah. Keahlian memanah ini benar-benar langka di seluruh Sia Agun. Tak disangka, selain Tuan Muda Xiao Rui dari keluarga Li, bahkan Tuan Muda Xiao Yang juga sangat tangguh. Keluarga Li benar-benar memiliki banyak talenta. Bibi, bertindaklah sesuai kemampuanmu. Su Qingwan, kau mengikuti kakak kedua, dan hanya mempelajari aspek-aspek dangkalnya. Putrimu juga anak yang sakit-sakitan. Aku memberimu satu kesempatan untuk menyerah secara sukarela, agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri. Ayah, tidak perlu membujuk mereka. Orang-orang sombong dan angkuh. Belum giliranmu untuk berkompetisi. Buka matamu lebar-lebar, dan perhatikan baik-baik. Kekuatan seorang jenderal panah. Paman kedua sudah pergi. Mari lihat kalian mempermalukan diri nanti. Ini adalah jenius termuda keluarga Li. Tuan Muda Li Xiao Rui bukan.
Aku dengar keahlian memanahnya. Sudah mendekati level Jenderal Panah. Pemanah Jenderal Panah sedang melesatkan panah di depan mataku. Nenek moyangku pasti benar-benar diberkati. Semuanya kalian terlalu memujiku. Saksikan saja aku menunjukkan keahlianku. Aku akan pastikan semua orang tumbang. Pulang dengan puas. Pulang dengan puas. Hebat. Hebat. Tembakan panah ganda. Itu luar biasa. Benar-benar layak untuk pemanah tingkat Jenderal Panah. Bagus. Benar-benar layak menjadi putraku. Lihat cepat, ada satu sasaran terakhir menghadap ke atas. Baru saja Tuan Muda Xiaoyang menggunakan 5 panah untuk mengenai titik tengah. Aku bertanya-tanya berapa panah yang dibutuhkan. Tuan Muda Xiao Rue untuk mengenai titik tengah. Sepertinya Tuan Muda kedua ini akan membutuhkan setidaknya 5 panah untuk mengenainya. Xiao Rui, berhentilah bermain-main. Begitu banyak orang yang menonton. Tunjukkan kemampuan sejatimu. Jangan mengecewakan Nena dan aku. Tembakan yang luar biasa. 2 panah. Tuan Muda Xiao Rui hanya menggunakan 2 panah. Grandmaster Panah Xia Agun hanya menggunakan 3 panah. Tuan Muda kedua mengejutkan dengan 1 panah. Lebih sedikit digunakan dibandingkan dengannya. Ini hanyalah Dewa Panah Xia Agun. Dewa panah apa? Dewa panah perlu menembakkan panah dengan pantat tersembul. Kalau begitu aku akan menembus pantatnya. Bagus, cucuku. Kau benar-benar tidak mengecewakan nenek. Sampah tidak berguna. Giliranmu. Ibu, biarkan Suan-Suan bertarung untukmu. Suan-Suan baru saja sembuh dari sakit. Jadilah gadis yang baik dan lihat ibu memanah dari samping. Ketika Suan-Suan dewasa, The maka film kau was bisa berjuang translated untuk ibu. And narrated by M Media. Meskipun Su Qingwen mengikuti Liu Chuan dan belajar memanah, kekuatannya terlalu kurang. Meniru teknik menembak pria. Benar-benar mencari masalah. Dengan keahliannya dia menerima tantangan. Bahkan keluarga Li barusan. Dia kalah dari 30% kekuatan 2 junior itu. Hanya itu saja. Bahkan aku bisa melakukannya. Sungguh memalukan. Apa gunanya akurat? Tidak ada momentum panah sama sekali. Sasaran terakhir ini, titik tengahnya menghadap ke atas. Jaraknya masih jauh. Akurasi saja tidak cukup untuk mengenainya. Juga membutuhkan kontrol yang tepat atas kekuatan. Dengan kekuatannya, berapa anak panah yang harus ditembakkan? Beri dia 100 anak panah pun, dia tak akan mengenai. Itu adalah dari kompetisi seleksi Dewa Panahan Xia Agung. Demi sasaran uji. Apakah semudah itu untuk mengenai sasaran? Jangan kira hanya dengan mengandalkan busur yang bagus dan mengenai beberapa sasaran biasa, kau bisa berpuas diri di sini. Jika kau bisa mengenai sasaran uji, kompetisi seleksi Xia Agung, itu baru namanya keahlian sejati. Target ini memiliki sasaran tepat di atas. Dulu Yichuan, demi mengenai sasaran tepat, berlatih selama 5 tahun. Aku baru saja mempelajarinya. Aku takut. Sudah kuduga. Jenis sasaran uji ini sangat sulit. Dia pasti tidak bisa mengenainya. Lihatlah penampilannya yang lesu. Takut sampai tak berani. Menarik busur hilang. Bibi, jangan berpura-pura lagi. Kau membuang-buang waktu semua orang. Jika tak bisa mengenai cepat, akui kekalahan. Su Qingwen ini, ternyata itu karena dia punya busur yang bagus, sehingga dia bisa menembus sasaran-sasaran sebelumnya. Sudah kubilang, bagaimana mungkin seorang wanita biasa bisa menembus sasaran? Tepat sekali, dibandingkan 2 tuan muda keluarga Li. Dia hanyalah pajangan keluarga Li. Tidak, aku tidak bisa mengakui kekalahan. Yichuan, aku harus menunggumu kembali. Ibu, tarikan penuh. Kamu harus dari posisi ini. Menembak lubang kecil itu, baiklah. Dia benar-benar si buta kecil. Apa kau mencoba menipu ibumu? Kau bahkan tidak tahu sasaran mana yang harus kau tembak. Sama sekali. Su Qingwen, pasang panah, tarik busurnya. Jangan kecewakan putri butamu. Niat tulusnya. Sasaran itu sudah kena. Kenapa masih menembak? Aku seorang pengamat biasa saja tahu untuk membidik sasaran dan menembak. Ini benar-benar si buta kecil. Kau bocah. Ini bukan tempat bagimu untuk main-main.
Mundur. Dari sudut ini, menurut kekuatan Didi, saat anak panah melewati lubang panah, ekor anak panah pasti akan mengenai bagian bawah lubang panah, lalu memantul. Itu akan bisa langsung menembus, tepat ke tengah sasaran terakhir itu. Adik kecil, bukankah kau baru saja pulih dari sakit parah, dan selalu tidak pernah menyentuh busur dan anak panah? Bagaimana tepatnya kau menentukan lintasan terbang anak panah itu? Suan, target yang tadi. Ibu sudah memanah. Sekarang saatnya memanah target kelima. Ibu percaya pada Swan. Swan ada di sini untuk membantu ibu. Kamu harus menembak di bawah lubang itu. Kita tidak bisa membiarkan hati Suan menjadi dingin. Hanya satu anak panah. Mari kita coba apa saja, meskipun itu sulit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Aku benar-benar mengenai target. Dengan satu anak panah, dia benar-benar dengan satu anak panah mengenai sasaran tengah dari sasaran yang menghadap ke atas ini. Baru saja Li Xiaorui bahkan menggunakan dua anak panah untuk mengenainya. Ini benar-benar tidak terduga. Liu Chuan, keahlian memanahnya luar biasa. Namanya mengguncang 4 penjuru. Namun siapa sangka istrinya juga seorang ahli memanah. Keahlian memanahnya sama sekali tidak kalah darinya. Keduanya sangat serasi. Pria berbakat dan wanita cantik. Benar-benar patut dicemburui. Suan, ibu mengenainya. Kita bisa menunggu ayahmu pulang sekarang. Seorang gadis berusia 5 tahun, bisakah dia benar-benar menentukan lintasan terbang anak panah atau sekadar tebakan yang kebetulan tepat? Bagaimana ini mungkin? Dia baru mulai berlatih memanah dengan paman kedua beberapa tahun yang lalu. Keahliannya bahkan tidak 30% dariku. Dia pasti menebak. Ini benar-benar tebakan. Ditebak dengan benar oleh seorang gadis kecil buta, ibu dan anak ini. Dari mana mereka dapat keberuntungan sialan itu? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan terburu-buru. Hari ini dia harus menikah lagi dengan keluarga Lei sebagai ganti manual memanah seni bela diri. Ibu, sekarang aku bisa terus menunggu Yichuan kembalikan. Tunggu sebentar, pemenangnya belum ditentukan. Apa yang terburu-buru? Aturan dari kepala pelayan barusan adalah pemanah yang menggunakan anak panah paling sedikit menang. Saat ini, putra Li Xiaorui dan Su Qingwan, mereka sudah memakai 4 anak panah. Meskipun Su Qingwan di putaran terakhir itu hanya menggunakan 1 anak panah, itu jelas hanya tebakan. Itu tidak bisa mewakili keahlian sejatinya. Kau, Lagi pula, kompetisi seleksi Dewa Panahan Xia Agun akan segera dimulai. Bagaimanapun juga kau bukan seorang Li. Walau kau menang lomba ini, kau tidak bisa mewakili keluarga Li dalam pertarungan eksternal. Sedangkan untuk putrimu, dia bagaimanapun juga seorang gadis. Di masa depan, kemampuan memanahnya juga tak mampu melampaui kedua sepupu laki-lakinya. Dia tidak akan menjadi apa-apa yang berarti, karena keluarga Lei mau memberi manual memanah sebagai hadiah pertunangan untuk menikahimu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tuan pertama benar. Nyonya tua, setelah keluarga Li memiliki jilid 2 manual memanah seni bela diri, itu pasti akan seperti harimau bersayap, dan pasti akan dalam kompetisi seleksi Xia Agun, menghidupkan kembali prestis keluarga Li. Ini adalah kesempatan langka. Ibu, penundaan menimbulkan masalah. Saya mengusulkan agar Su Qingwan dan putrinya segera dikirim ke keluarga Lei, agar keluarga Lei tetap pada ucapannya. kata-kata itu diucapkan dengan megah. Tapi bukankah itu hanya memanfaatkan ketidakhadiran Yichuan untuk keuntungan egoismu sendiri? Memakai aku dan putriku sebagai alat tukar. Kau hanya bicara soal kepentingan keluarga, tapi kenyataannya kau penuh dengan kebijatan. Kamu, Cukup di bawah pengawasan semua orang. Jika kau terus membuat ributan seperti ini, tontonan macam apa itu nanti? Karena putaran ini berakhir seri. Demi keadilan, kau dan Xiaorui akan memiliki satu pertarungan pamungkas lagi. Jika kau bisa menang, aku akan membiarkanmu tinggal di keluarga Li. Jika kau kalah, kau akan segera menikah ke keluarga Li tanpa sepatah kata pun keluhan. Apa? Apakah kau ketakutan setengah mati? Jika kau tidak berani berkompetisi, maka cepat bawa putri sakitmu dan kembali ke keluarga Lei lebih awal. Nanek sangat pilih kasih. Dia jelas tahu bahwa ibu dan Li Xiaorui memiliki perbedaan besar dalam kekuatan. Dia tetap menyuruhnya berkompetisi. Bukankah ini hanya mengandalkan kekuatan dan pengaruh secara terang-terangan menindas orang? Ibu jangan takut. Swan akan membantumu. Kita pasti akan menang. Aku akan bersaing denganmu. pertarungan pamungkas. Pemanah menembak dari posisi tetap. Setiap orang memiliki 10 anak panah. Masing-masing memilih sasaran tembak mereka. Setelah dipilih, pemanah harus menembak pada sasaran tembak yang dipilihnya sendiri. Pada akhirnya, yang memiliki anak panah terbanyak di sasaran menang. Ibu, biarkan Swan bertarung untukmu. Suan, kompetisi terakhir itu, kau hanya beruntung dan menebak dengan benar. Tapi kompetisi ini tidak sesederhana itu. Biarkan ibu yang melakukannya. Ibu hati-hati.
mengalahkan aku. Aku tidak mengontrol kekuatanku dengan baik. Bibi, mari kita lanjutkan kompetisinya. Sangat kuat. Sangat kuat. Baiklah. Ibu, Xiaorui. kamu sengaja melakukannya. Arena memang berbahaya. Jika kau tidak berhati-hati sendiri, kau tidak bisa menyalakanku. Dengan cedera bau ini, pasti sulit bahkan untuk mengangkat lenganmu ya. Bisakah kau masih menarik busur? Dasar jahat. Aku ingin. Suan. Ibu baik-baik saja. Menurut pendapatku, kalian berdua sebaiknya menyerah saja dengan cepat. Lihat, anak panahmu semuanya meleset dari sasaran. Aku masih punya 7 tersisa. Bahkan jika kau meninai semuanya, kau tetap tidak akan melampauiku. Rasakan. Kesombongan keras kepala menyebabkan penderitaan. Bibi, bagaimana kalau kita akhiri saja? Kita tidak bisa menyerah. Ibu, biarkan aku melakukannya. Suan tahu. Seorang pria dewasa hanya tahu menggunakan trik curang. Tidakkah kamu malu? Apakah benar bahwa selama kemampuan memanahku melampaui bajingan tercela ini, aku bisa tenang menunggu ayah kembali? Memanah keterampilan ini The film was tidak bisa translated dikuasai dengan cepat and dalam waktu narrated by singkat. M-Media. Kau lemah sejak kecil. Dan jarang menyentuh busur dan anak panah pada hari-hari biasa. Dengan aku di sini, pilih siapa saja secara acak, dan keterampilan memanah mereka akan lebih baik darimu. Bagaimana kamu bisa menarik kesimpulan tanpa mencoba? Nenek, kamu hanya pilih kasih padanya. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Selama jumlah panahku melampaui miliknya, apakah mungkin untuk menunggu ayah kembali dengan tenang? Dan kamu tidak akan mempersulit ibuku lagi. Dasar bocah. Tidak menghormati orang tua. Saya akan katakan ini sekarang. Jika kamu bisa memenangkan kompetisi ini, kamu bisa menggantung saya dan biarkan kamu menembak. Baiklah, tapi paman, kamu terlalu gemuk. Talinya tidak akan kuat. Jika kamu jatuh, pantatmu akan mekar. Bagaimana kalau begini? Kalau begitu kamu tangkap lalat dan peganglah. Dan aku akan menembak satu panah ke arahnya. Kau si lemah tak berguna, kau mencari mati. Baik, mari kita lihat seberapa besar nyalimu untuk menembakkan anak panah padaku. Suan. Ibu percayalah padaku. Si buta kecil. Kau hanya punya 7 anak panah persisa. 7 anak panah, lebih dari cukup. Putri Liu Chuan, baru berusia 5 tahun ini kan. Saya dengar dia sudah bertahun-tahun terbaring di tempat tidur. Bisakah dia bahkan menarik busur? Bagaimana Suan juga tahu posisi awal ini? Si buta kecil. Bola matamu di belahan pantat. Orang lain menipu ayah mereka, kau menipu ibumu. Tidak benar. Aku harus berterima kasih padamu untuk ini. Aku sudah punya 9 anak panah. Kau hanya punya 6 anak panah persisa. Apakah kau lupa ibu menembak sisi merah? Bahkan dengan 6 anak panah aku tetap akan menang melawanmu. Gadis kecil ini benar-benar sombong. 6 anak panah. Meski kena semua dia tetap kalah. Tepat sekali. Dia belum pernah ke sekolah swasta. Dia bahkan tidak bisa berhitung. Dia nggak bisa bedain yang tua atau muda. Dan dia masih pamer seperti ini. Ini sungguh sangat tidak masuk akal. Lihat itu. Meski 6 panah aku tetap menang. Gadis kecil ini, kapan dia belajar keterampilan memanah seperti itu? Aku juga tidak tahu. Itu tebakan. Ini pasti tebakan. Jilid atas kitab memanah seni bela diri keluarga Li. Mungkinkah ada di sini, bocah cilik? Keluarga Li keluar sini. Lei Xijian, kepala keluarga Lei. Lei bawa putra Lei Xijian. Ibu, apa yang terjadi?
Itu orang-orang dari keluarga Lei. Mereka adalah musuh bebuyutan keluarga Li. Itu mereka yang ingin mengambil jilid bawah dari manual panahan seni bela diri. Imbalan membawa keberuntungan untuk tuan mereka. Lazy Jim, keluarga Li kami sudah setuju. Setelah diskusi kami akan balas keluarga Limu. Mengapa kau begitu bersemangat datang ke keluarga Li kami? Apakah kau di sini untuk menawarkan seserahan? Tawarkan seserahan, kamu tidak pantas. Saya datang hari ini untuk membuat semua orang di keluarga Limu dikuburkan bersama ayah saya. Patriark Lei, beberapa hari yang lalu kita baru saja mencapai kesepakatan aliansi pernikahan. Hari ini Anda, apa maksud Anda dengan mengatakan ini? Ingin tarik kata-kata Anda? Nyonya Tuali, masih memikirkan aliansi pernikahan. Kamu memikirkan manual panahan seni bela diri keluarga Lei, kami jilid bawah bukan? Baiklah, selama semua orang di keluarga Limu di depan aula peringatan ayah saya bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu, saya akan memberikan jilid bawah manual panahan seni bela diri kepada keluarga Limu. Bagaimana kalau begitu? Apa? Tuan Tuali sudah meninggal. Berhenti bersikap sombong di sini. Jika bukan karena keluarga Limu yang begitu bertele-tele dan menunda pengirimannya ke keluarga Lei saya, ayah saya tidak akan terlambat untuk pernikahan demi keberuntungan dan meninggal. Saya rasa keluarga Limu melakukannya dengan sengaja. Lei Shijian, berhenti melampiaskan kemarahan pribadimu di sini. Sejak kita membahas aliansi pernikahan, kita mulai persiapan. Rencana awalnya adalah mengirim orang itu ke keluarga Leimu. Setelah kompetisi ini berakhir, siapa sangka bahwa Tuan Tua Leimu tidak bisa menunggu The film kompetisi was kami selesai. translated and Sebelum narrated dia by meninggal. M-Media. Kompetisi. Seorang janda menikah lagi. Keluarga Limu juga perlu memutuskan melalui kompetisi. Baiklah. Bukankah kamu akan berkompetisi? Kalau begitu keluarga Lei kami akan berkompetisi dengan keluarga Limu. Jika keluarga Lei kami menang, semua orang di keluarga Limu harus semua dikuburkan bersama ayah saya. Kamu sudah keterlaluan. Bawa benda itu masuk untukku. Kamu, Anda. Apa ini? Apa ini? apa maksud Anda dengan ini? Apa maksud saya? Lonceng ini adalah seserahan yang saya kirimkan kepada keluarga Limu. Ini dibuat menggunakan besi mendalam langka, 1000 pukulan 100 penyempurnaan. Senjata tajam biasa padanya tidak akan meninggalkan bekas. Mengirim lonceng ke keluarga Limu. Keluarga Lei saya. Tulus bukan? Anda, Ibu, kata-kata keluarga Lei ini sangat berbisa. Suan-suan. karena Anda ingin perang dengan keluarga Li kami, maka keluarga Li kami akan menghadapinya sampai akhir. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan kekuatan keluarga Li saya. Bagus. Namun, aku dan keluarga Limu. Tapi mari kita perjelas ini. Jika keluarga Lei kami kalah, maka jilid bawah manual panahan seni bela diri akan tetap menjadi milik keluarga Limu. Jika kami menang, keluarga Limu harus menurunkan plakat keluarga yang mulia panahmu itu dan memberikannya kepadaku. Kirimkan ke rumahku. Dan selanjutnya, semua anggota keluarga Li harus pergi ke hadapan aula peringatan ayahku untuk bersujud dan meminta maaf. Lei Shijian ini benar-benar terlalu sombong. Hanya satu jilid bawah manual panah, dan kau pikir kau bisa menukarnya dengan kehormatan keluarga Li kami, dan kau bahkan ingin kami meminta maaf kepada orang tuanya. Apel. Apakah Anda pikir kami akan kalah? Baiklah, saya setuju. Jika tidak, orang lain mungkin berpikir keluarga Li kami mudah diintimidasi. Bagus sekali. Berpegang pada prinsip tidak menindas yang lemah. Hari ini, putraku Lei Bao akan bertanding sendirian melawan seluruh keluarga Limu. Selama semua anggota keluarga Limu memukul lonceng dengan panah dan total desibel lonceng melebihi miliknya, maka keluarga Limu menang. Ini untuk mencegah siapapun mengatakan keluarga Lei kami mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. Bagus, Patriark Lei. Jika Anda kalah, jangan menarik kembali perkataan Anda. Keluarga Li. Li Xiao yang maju untuk bertarung.
Anda menolak tawaran, Anda akan menerima hukuman. Tantang aku, kau akan mati. Pergi. Setelah menyergap dan membunuh Liu Chuan, saya akhirnya berhasil mengelabui nyonya tua keluarga Li keluar dan menangkapnya, agar Anda bisa menyusup ke keluarga Li. Tidak disangka, gagal urus tugas penting. Setelah sekian lama ini, belum dapat manual panahan. Kompetisi internasional sudah dekat, Anda harus mengumpulkan jilid atas dan bawah. Manual panahan bela diri keluarga Li. Mohon tenang, sekarang sudah dipastikan bahwa jilid bawah manual panah sudah ada pada keluarga Lai. Dan aku telah menghasut kedua keluarga itu untuk besok gadaikan semua manual panah untuk sebuah kompetisi. Besok terlepas dari menang atau kalah, aku akan mengirim orang untuk mencuri semua manual panah dari keluarga Li dan Lai, termasuk manual panahan bela diri. Semuanya akan dikumpulkan ke dalam kepemilikan kerajaan Chai Agung. Besok adalah batas waktu. Kalau tidak dapat manual panahan, Anda bisa melupakan untuk bergabung kerajaan Kai besar saya. Ya, Lapangan tembak di pusat kota. suan-suan kompetisi ini sangat berbeda dari yang terakhir. Lawan pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya. Kamu harus sangat berhati-hati. Benar sekali. Kemarin mereka lawan keluarga Li. Kalah hanya berarti kehilangan muka. Tapi hari ini kau bertanding melawan mereka. Untuk memperebutkan aset keluarga Li, mereka akan pakai seluruh kekuatan. Kalian sama sekali tidak boleh memiliki, bahkan sedikit pun kecerobohan. Ibu jangan khawatir, membangun kembali kehormatan keluarga Li adalah hari ini. Penjahat besar mulai. Karena keluarga Li kalian menantang keluarga Li kami, maka aturan-aturan ini akan ditetapkan oleh keluarga Li kami. Babak pertama adalah panah ilahi di antara daun. Menembak dari jarak 100 langkah. Daun-daun yang berserakan, lebih banyak kena lebih menang. Panah ilahi di antara daun, itu keahlian Grandmaster Panah. Yang dituntut adalah keahlian memanah tepat sasaran dari 100 langkah. Bisakah bocah itu melakukannya? Singkirkan kata tidak. Kemarin saya menyaksikan keterampilan memanah Liu Xuan. Tingkat keahliannya tidak lebih buruk dari seorang Grandmaster Panah. Apa yang kamu tahu? Apa yang dia tembak kemarin hanyalah sebuah target diam. Hari ini dari jarak 100 langkah, mengenai daun-daun yang jatuh. Bagaimana itu mungkin? Tingkat kesulitannya sangat jauh berbeda. Kita pasti akan kalah. Nenek, tolong hentikan kompetisi ini secepatnya. Daun-daun bergoyang kencang, ditiup angin. Bagaimana mungkin mereka bisa terkena? Keluarga Lei, ini sengaja membuat keluarga Lei kita terlihat buruk. Ya nyonya tua, untuk membuat gadis berusia 5 tahun menembak daun-daun yang jatuh. Jelas bahwa keluarga Lei rencanakan sesuatu untuk keluarga Li kita. Karena kita sudah setuju, hasilnya masih belum diketahui. Jika kita mundur sekarang, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Kalian semua, kalian mau aku tarik kata-kataku? Kemarin keluarga Li kalian sangat beruntung. Membiarkan bocah dari keluarga Li kalian bersenang-senang sedikit. Hari ini keluarga Li kami telah memanggil kembali 3 Grandmaster Panah. Burung hantu malam Grandmaster Panah, Surin Wei Grandmaster Panah, Changlang Grandmaster Panah. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Li kalian hanya dengan seorang bocah bisa mengalahkan keluarga Li saya. Kamu terlalu tidak tahu malu. 3 Grandmaster Panah melawan anak berusia 5 tahun. Apa kalian tidak punya rasa malu? Keluarga Li memang sangat tidak berguna. Apakah kalian sudah mencoba untuk mundur? Bukankah kalian sangat sombong kemarin? Ada apa hari ini? Kami punya Grandmaster Panah ikut Sata. Kalian telah berubah menjadi pengecut. Jika bocah itu takut, The film was translated maka and kembalilah ke narrated dapur dan by curi M. permen Media. lebih awal. Keluarga Li kalian hanya bisa mengirimkan anak kecil ini untuk mempermalukan diri sendiri. Tepat sekali. Tunggu saja. Jangan sampai menangis mencari ibumu. Bocah, jangan terpancing provokasi mereka. Kompetisi ini tidak adil. Keluarga Li kami akan menolak begitu saja. Adik perempuan, keluarga Li kita belum memiliki ahli Grandmaster Panah. Kita bukan tandingan keluarga lain saat ini. Lebih baik menunggu sampai kau lebih kuat sebelum menantang keluarga Lei lagi. Pemanah Grandmaster Panah rendahan berani bertindak lancang di depanku. Gadis muda ini, hari ini akan memberimu tahu siapa Grandmaster Panah sejati. Tunggu saja untuk dikalahkan sepenuhnya olehku. Suan-suan, Jangan gegabah. Takut laki-laki, mereka sudah berteriak provokasi tepat di depan kita.
Bagaimana kita bisa mundur? 2 malam yang lalu leluhur tertua keluar gali. Dia ajarkan skill memanah dalam mimpi. Dia secara khusus memberitahuku untuk melindungi keluarga Li dengan baik. Jadi begitu, warisan Grandmaster Panah keluarga Li kalian dipelajari melalui mimpi. Jangan ganggu aku. Aku akan masuk ke dalam mimpi untuk bertemu leluhur tua keluarga Li. Kau bocah, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Berani-beraninya meremehkan pemanah Grandmaster Panah keluarga Li kami. Saya ingin melihat skill memanah yang kau pelajari dalam mimpi. Bagaimana mereka bisa melindungi keluarga Li kalian? Adik perempuan, jangan impulsif. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau tiba-tiba menjadi begitu kuat, tetapi ahli tingkat Grandmaster Panah tidak mudah dihadapi. Apalagi jika ada 3 dari mereka. Ya, bocah, cepat kembali. Keluarga Li sebaiknya hindari sorotan dulu. Kembalilah dan pikirkan baik-baik. Lalu buatlah rencana. Keluarga Li kami, sejak kapan seorang junior sepertimu yang membuat keputusan? Apa kau ini mempermalukan? Keluarga Li bertindak seperti pengecut. Terlepas dari hasilnya hari ini, keluarga Li kami harus menerima tantangan itu. Tapi, aku membawa keluarga Li ke sini hari ini. Dan aku tidak berniat menjadi seorang pembalap. Hari ini, jika Li Yusuan kalah dalam kompetisi, semua aset keluarga Li kami akan menjadi milik keluarga Li. Adik perempuan, kau yang memulai masalah ini. Kalau tidak, mari kita menyerah saja. tidak mungkin. Aku sudah menerima tantangan ini. Aku tidak akan pernah menyerah. Betapa bodohnya, betapa bodohnya. Ini adalah tantangan Grandmaster Panah. Kau bocah, benar kau percaya diri dengan panahanmu bisa melampaui Grandmaster Panah? Dasar sakit-sakitan. Kamu pembawa sial. Kamu adalah pendosa keluarga Li. Grandmaster Panah apa? Aku sama sekali tidak takut. Jika kau punya nyali, maka hadapi aku. Sungguh sombong. Bocah, kemarin kau hanya beruntun. Hari ini mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Sekarang kau ingin menghindari pertarungan. Itu tidak mungkin sekarang. Namun, jika keluarga Li kalian mengakui kekalahan, maka berlututlah dan bersujud 3 kali kepada tuan tua ini. Bawa semua aset keluarga Li dengan kedua tangan. Dan secara proaktif, pergi ke tablet leluhur keluarga Li kami untuk mengakui kesalahanmu. Tuan tua ini mungkin kemudian melepaskan keluarga Li kalian. Orang tua bangka, kalian anggota keluarga Li. Benar-benar bertele-tele. Bertarung saja jika memang mau bertarung. Kalian sudah di sini, merengek dan berlama-lama. Aku masih menunggu kompetisi selesai. Biar aku cepat pulang latihan kaligrafi. Kau bocah, kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Hari ini aku akan membiarkan keluarga Li kalian menyaksikan kekuatan pemanah Sekte Panah. Bukankah ini burung hantu malam yang sudah pensiun bertahun-tahun lalu? Bagaimana dia bisa bertarung untuk keluarga Li? Hanya keluarga Li. Buka mata anjing kalian dan lihat. Apa itu memanah sejati? Li Yusuan baru berusia 5 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan burung hantu malam? Memang benar, kali ini keluarga Li dalam masalah besar. Keluarga Li tinggal menunggu hancur. The film was translated and narrated by M. Sudah berakhir. Panah itu benar-benar mengenai begitu banyak daun willow. Ini hanyalah keajaiban ilahi dari menembak menembus 100 langkah. Oh tidak. Keluarga Li kita tamat. Sepuluh daun. Tuan burung hantu malam mengenai 10 daun. Dan mengenai sasaran. 10 daun. Keluarga Li pasti akan menang kali ini. Burung hantu malam benar-benar mengenai 10 daun yang jatuh dengan 1 panah. Apakah dia reinkarnasi Huye? Kita tamat. Gadis kecil, menyerah saja dengan patuh. Agar nanti orang tidak mengatakan bahwa aku menggertak anak kecil. Kedengarannya terlalu buruk jika tersebar kabar. Aku
tidak akan mengakui kekalahan. Tunggu kau akan menyaksikan kehebatanku. Masih cukup keras kepala. Kalau begitu tanggunglah malu sendiri. Astaga. Berapa banyak yang terkena? Cepat biarkan semua orang melihat. Bagaimana ini mungkin? Apakah aku salah lihat? Cubit aku. Aku curiga, aku sedang bermimpi. Aku bilang cubit aku sekali saja. Siapa suruh kau terus mencubit? Bukankah aku juga mencoba memastikan? Apakah aku sedang bermimpi? Bocah dari keluarga Lee ini. Hanya dengan satu panah, mengenai begitu banyak daun gugur. Ini hanyalah keajaiban. 20 buah. Lee Yosoan mengenai 20 daun. Dan mengenai sasaran. Bagaimana ini mungkin? Adik perempuan benar-benar berhasil. Mungkinkah dia mempelajari semua teknik memanah keluarga Lee yang hilang? Manual panahan seni bela diri. Pasti ada pada bocah ini. Kita menang. Kita memenangkan putaran pertama. Adikku, aku tahu kamu bisa. Teruslah berjuang. Sepupu, aku memberimu dukungan moral. Tuan muda kedua, barusan kamu tidak mengatakannya seperti itu. Diam. Jika kamu tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu kalau kamu diam saja. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Siapa peduli dengannya? Bocah ini ternyata begitu hebat. Keterampilan memanah ini jelas di atas tingkat master. Tidak heran kemarin dia begitu percaya diri. Keluarga Lee diselamatkan kali ini. Dengan kemahiran panah yang luar biasa ini, pertandingan-pertandingan keluarga Lee selanjutnya akan dimenangkan dengan mudah. Kamu kalah. Mengaku sebagai Grandmaster panah. Namun bahkan tidak bisa mengalahkan seorang bocah. Changlang, kamu bangkit. Biarkan keluarga Lee menyaksikan. Bayangan cincin kelinci penembus. Anak ingusan. Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Panahku tidak mengenal ampun pada wanita. Paman besar, busurmu bahkan lebih tinggi dariku. Apa keterampilan menembak kelinci? Kelinci-kelinci kecil gemetar. Gong berbunyi buka kandang-kandang itu. Hanya cincin besi yang boleh ditembak, yang mengeluarkan darah kalat. Paman besar, cincin kelinci terlalu kecil. Panahmu akan menakuti mereka. Permainan The film ini was tidak menyenangkan. translated Mari kita and berkompetisi narrated dalam yang by baru. M-Media. Acara yang menyenangkan saja. Arena ini seperti medan perang. Hanya ada menang dan kalah. Tidak ada tempat untuk sentimen. Lee Swen, jangan main-main. Jangan takut kelinci-kelinci kecil. Bocah ini memblokir panah pengejar anginku. Aku menyerah. Tapi aku tidak kalah karena keterampilan memanah. Aku hanya tidak ingin kalian semua menakuti kelinci-kelinci kecil. Kemampuan memanahmu dasar berandal besar, seperti beruang memukul sarang lebah. Canggungnya menggelikan. Tidak pernah menyangka penerus memanah keluarga Lee hanyalah seorang bayi. Menarik. Menarik. Kelinci kecil cepat pergi. Reputasi 100 tahun keluarga Lee sudah hilang semua. Dasar bocah, keuntungan yang kamu terima berapa dari keluarga Lee? Sampai-sampai menyerah secara sukarela.
Aku tahu mengapa kamu begitu percaya diri akan menantang keluarga Lei. Itu skema lama yang sudah direncanakan untuk mengkhianati keluarga Li. Pengkhianat. Katakan padaku mengapa kamu mengkhianati keluarga Li. Kami sebenarnya tidak membuat ibumu menikah lagi. Jadi mengapa kamu menyakiti keluarga Li seperti ini? Semua diam. Aku percaya Suan tidak akan pernah mengkhianati keluarga Li. Dia melakukan ini hanya karena dia berhati baik dan tidak ingin menyakiti hewan kecil. Ini baru seri sekarang. Kita belum kalah. Jika ada yang tidak yakin, mereka bisa maju sekarang dan bertanding melawan keluarga Lei di babak final. Baiklah. Jika kita kalah di putaran terakhir, aku ingin lihat bagaimana dia menjelaskan dirinya. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Barusan keluarga Li kalian. Bukankah sangat sombong? Bagaimana sekarang? Kalian menjadi pengecut dan menyerah. Menurutku keluarga Limu seharusnya beralih saja ke Sulaman. Ya. Lei Shijian, masih ada satu putaran lagi. Jangan terlalu sombong. Benar. Masih ada satu putaran lagi. Menurutku keluarga Limu seharusnya langsung menyerah saja, agar tidak membuang-buang waktu lagi. Berlatih memanah dengan target hidup. Semuanya bajingan. Kita mulai saja. Jangan seperti wanita penggosip, hanya menyebarkan rumor. Gadis sialan. Sebentar lagi aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf padaku, Su Yingmei. Biarkan keluarga Li menyaksikan panah penembus koin. Anak kecil, kakak akan mengajarimu. Apa artinya satu panah 5 lubang? Aku tidak tertarik. Putaran ketiga. Panah penembus koin. Menembus pot tanah liat. Dan dengan panah itu, melewati lubang koin tembaga di dalam pot. Yang panahnya memiliki lebih banyak koin tembaga menang. Bagus. Bagus. Itu benar-benar luar biasa. Panahan yang luar biasa. Panahan yang luar biasa. Panah Master Yingmei. Menembus 5 koin tembaga. Dan mengenai sasaran tepat di tengah. Benar-benar layak disebut panahan hantu. Dengan satu panah dia menembus 5 koin tembaga. Aku khawatir, di seluruh Xia Agun, pemilik keterampilan memanah itu pasti tidak lebih dari 3 orang. Keluarga Li, tidakkah kalian akan patuh menyerahkan aset kalian? Membiarkan gadis sialan itu The memamerkan film was kemampuannya. translated Terlalu and impulsif. narrated Apakah by kita M akan Media. membiarkan aset keluarga Li kita diserahkan begitu saja seperti ini? Aku bahkan belum menebak. Mengapa kita harus menyerahkan mereka? Wasit, mulai. Mari kita lihat trait apalagi yang kalian miliki. Pembawa sial ini benar-benar akan membuat kita keluarga Li kehilangan semua muka. Koin tembaga belum jatuh. Mungkinkah mereka terlempar? Li Yusuan. Panah itu menembus 10 koin tembaga. Dan mengenai sasaran tepat di tengah. Pertandingan ini, keluarga Li menang. Kita menang. Kita menang. 3-2. Kita tidak hanya menyelamatkan aset keluarga Li, tetapi kita juga memenangkan aset keluarga Lei. Juga. Tidak. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Lei Shijian, kamu tidak mencoba mengingkari janji kamu. Cepat serahkan sertifikat tanah keluarga Li kalian. Dan manual dan semuanya. Xiao Rui, jangan lancang. Itu kamu. Keluarga Limu menjebakku. Patriark Lei. Jangan marah. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam peperangan.
Meskipun ada kemunduran kali ini, akan ada kesempatan lain di masa depan. Kita semua adalah keluarga pemanah. Tidak perlu merusak keharmonisan kita. Kemenangan atau kekalahan sementara. Keluarga Lee kami juga tidak serakah. Tidak berniat mengklaim semua manual panahan keluarga Lee. Kau hanya perlu menyerahkan jilid bawah manual panahan seni bela diri kepada keluarga Lee. Masalah ini kemudian akan ditutup. Nenek, keluarga Lee biasanya mempersulit keluarga Lee kita dalam segala hal. Sekarang setelah kita membalas, mengapa kita harus membiarkan mereka lolos begitu saja? Urusan orang dewasa, bukan untuk kau Sela. Ibu. Dulu semuanya demi keluarga Lee. Mengapa akhir-akhir ini kau begitu acuh tak acuh pada keluarga Lee? Keluarga Lee praktis menginjak-injak kita. Masih ingin balas kejahatan dengan kebaikan. Apakah kau masih kepala keluarga Lee? Tentu saja dia bukan kepala keluarga Lee. Siapa kau? Kakak ini aku. Lee Yuchuan, ayah Lee Yuchuan. Kakak kedua, benar-benar kamu. Bukankah kau sudah Jatuh dari tebing dan meninggal. Ibu ayah belum mati. Ayah, Yuchuan, kamu akhirnya kembali. kakak? Jika kau hidup mengapa tidak pulang? Keadaanku sekarang. Itu semua berkat dia. Dia ibu. Apakah kau kehilangan ingatan? Bagaimana mungkin dia menyakitimu? Apakah kamu akan mengatakannya sendiri? Atau haruskah aku menunggu sampai aku membongkar sifat aslimu yang buruk? Liu Chuan, kau sebenarnya tidak mati. ibu bukankah orang ini nenek? Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau menyamar sebagai ibuku? Beberapa hari terakhir ini, saat memulihkan diri dari lukaku, aku melacak pembunuh yang menyerangku. Kebenarannya mengerikan. Pertama dia memimpin orang untuk menyergapku, berniat menembakku sampai mati. Setelah itu, rumor aku tewas di pertempuran. Memancing ibuku mengakui jenazahku. Kemudian, dia menculik ibuku. Setelah itu dia bahkan menyamar sebagai ibuku, dan dengan berani menyusup ke keluarga Liku, berusaha mencuri manual panahan seni bela diri. Karena aku sudah tahu. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Di mana ibuku? Apa yang telah kau lakukan pada ibuku? Orang tua baiklah. Jika kau serahkan jilid pertama manual panahan, kau bisa melihatnya segera. Atau, tukarkan dia dengan bocah ini. Jangan coba sakiti adik perempuanku. Selama aku di sini, kamu tidak akan menyentuh putriku. Tahu, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat bantu. Topen Giok Asosiasi Panahan Sia Agung ada di sini. Aku sekarang memerintahkanmu. Segera, untuk menangkap bocah ini untukku. Terlepas dari hidup atau matinya. Sebagai konsultan asosiasi, aku punya hak untuk menolak melakukan hal-hal yang tidak ingin kulakukan. Aku tidak ingin terlibat dalam konflik kalian. Lagi pula, aku juga tidak percaya bahwa kau bisa menangkap anak nakal itu. Dokter, bagaimana keadaannya? Jangan terlalu khawatir. Nyonya tua itu hanya pingsan. Dan tubuhnya, dia tidak menderita luka serius. Setelah tubuhnya pulih, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baiklah. Terima kasih dokter. Sama-sama. Wan, itu bagus. Dia seharusnya baik-baik saja. Tapi, aku belum bisa berhenti khawatir. Beberapa hari terakhir ini, aku tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah ibu alami. Nenek adalah orang baik, dan surga akan melindunginya. Paman kedua, The film was Bibi, translated kalian baru saja and bersatu narrated kembali. by Serahkan Emilia. urusan di sini padaku. Saat nenek bangun,
Aku akan memberitahumu lagi. Nenek sepertinya sudah bangun. Ibu, Hei ibu, Nenek, Yu Chuan. Tahu, ibu, aku baik-baik saja. Sebelumnya, itu semua ulah kepala pelayan itu yang menipu kau dan semua orang dan membuatmu alami banyak ketidakadilan. syukurlah baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Ini, di mana kita? Aku ingat sebelumnya aku dikurung di ruang interogasi. Orang-orang itu, ibu, tolong jangan khawatir. Konspirasi Leng Lingji sudah terbongkar. Asosiasi Panahan sudah mengeluarkannya. Kamu saat ini di rumah sakit asosiasi. Tenang saja dan pulihkan diri. Ketika kamu pulih dari sakitmu, kita akan pulang. baiklah. Sudah baik. Pulanglah. Penyakit Suan-Suan. Nenek aku sudah sehat sekarang. Nenek harus cepat sembuh. Tunggu nenek pulang beli permen untuk Suan-Suan. Suan-Suan, jangan nakal. Baik. Baiklah. Ketika nenek sembuh, nenek akan membelikannya untukmu. Nenek, tenang saja dan pulihlah. Di rumah ada ayahku dan paman serta bibi. Kamu, pulihlah dengan baik. Aku juga sudah belajar keras belakangan ini dan bisa sedikit membantu. Anak baik. Kau sudah dewasa dan mengerti cara berbagi tanggung jawab. Nyonya Tuali. Saya mohon maaf atas kelancangan saya. Saat ini meskipun asosiasi telah kembali normal, masih menghadapi kekurangan talenta. Oleh karena itu, saya memiliki permintaan yang enggan. Saya harap Nyonya Tuali dan keluarga Li dapat mengulurkan tangan membantu. Nyonya Tuali, saya sungguh minta maaf karena mengganggu kalian semua saat reuni keluarga kalian dengan datang ke sini. Namun, masalah ini sungguh terlalu mendesak. Saya tidak punya pilihan selain datang tanpa malu. Presiden Su, apa yang kau katakan? Kau adalah keluarga Li kami, penyelamat. Kami belum membalas budimu. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja. Ya Presiden Su. Kau terlalu sopan. Selama keluarga Li kami bisa membantu, kami pasti tidak akan menolak. Saya kira kalian semua juga tahu. Kompetisi panahan remaja internasional akan segera dimulai. Saat ini, keterampilan panahan Sia Agun memiliki kesenjangan generasi. Generasi muda kebanyakan mengejar bidang populer dengan banyak peminat. Jumlah orang yang bersedia belajar panahan semakin sedikit. Saat ini, kami masih belum bisa menemukan seorang kontestan pemuda berbakat yang bisa tandingi ke Kerajaan Tai Agung. Baru saja Yang memberitahu saya bahwa keterampilan memanah gadis kecil itu luar biasa. Jadi saya pikir, Presiden Su. Apa maksudmu? Kau ingin Suan-Suan untuk mewakili asosiasi dalam kompetisi? tepat sekali. Itu benar. Nyonya Tua, bagaimana menurut Anda? Saya sudah tua. Dan sekarang, urusan besar keluarga seharusnya diputuskan oleh generasi muda. Untuk masalah ini, kalian harus bertanya Yu Chuan dan pendapat King Wan. Kami masih menghormati pendapat Suan-Suan sendiri lebih. Suan-Suan, apakah kau bersedia berpartisipasi kompetisi lain? Kompetisi lagi. Tapi, Katya, kalau menang kompetisi dapat permen lah. Ya. Dan mainan. Benarkah? Lalu, apakah akan ada uang saku juga untuk membeli camilan? Tidak. Anak-anak harus belajar bersyukur. Baiklah. Presiden, uang hadiah untuk kompetisi itu langsung saja setorkan ke rekening keluarga Li. Karena kejadian baru-baru ini, keluarga Li sudah jatuh ke dalam krisis keuangan. Baiklah. Saat Anda berpartisipasi dalam kompetisi, Anda harus menggunakan busur kompon modern, ini diatur oleh peraturan kompetisi. Apakah Anda ingin terbiasa dengannya? Terlebih dahulu, saya akan memberikan Anda alamat. Ketika Anda sampai di sana, katakan saja saya yang memperkenalkan Anda. Biarkan bos membantu Anda memilih beberapa set. Biasakan diri untuk membiasakan diri dengannya. Setelah saya selesai mengurus urusan asosiasi, saya akan datang dan mencari Anda. Kakek, keluarga sekte panah yang terhormat,
Bukankah mereka sudah pakai busur majemuk modern? Sebagai keluarga warisan, keluarga Lee selalu menjauh dari urusan duniawi. Mereka tak perlu bantuan busur kampung. Mereka masih bisa mengenai setiap tembakan. Bagi mereka busur kampung, bahkan mungkin tidak daman busur yang sudah mereka gunakan. Ayah ibu, cepat datang dan lihat. Busur ini sangat indah. Jangan santun. Kau meninggalkan sidik jarimu di mana-mana. Biar ku beritahu, ini adalah area pajangan untuk peralatan kelas atas. Jangan kotori. Jika kau merusak, kau tak sanggup bayar. Bos, apa yang kau katakan? Hanya beberapa sidik jari. Apakah kau harus begitu galak pada seorang anak? Kami benar-benar minta maaf. Anak itu tidak tahu apa-apa. Kami akan menanganinya. Suan-Suan tidak apa-apa. Kita akan membersihkannya saja. Tidak apa-apa. Bos, sikap bisnismu tidak terlalu baik. Kami diperkenalkan oleh Presiden Su. Kami ingin beli busur dan anak panah praktis, tapi dengan layananmu. Bagaimana kau berbisnis? Bagaimana jika Presiden Su kenalkan kamu? Aku punya aturanku di sini. Bahkan jika Presiden Su sendiri datang, dia tetap harus mematuhi aturanku. Baiklah, ayo pergi. Berhenti. Jika kau menyentuhnya, kau harus membelinya. Kau tidak bisa pergi tanpa membelinya. Baik. Yang ini. Sebutkan hargamu. Harga tetap, 32.800.000, tidak kurang 1 sen pun. Apa katamu? Kau terlalu banyak menipu orang. Harga ini keterlaluan. Busurmu ini tidak sepadan dengan harga ini. Biar ku beritahu, apakah itu bagus atau buruk. Aku bisa mencobanya. Coba saja. Aku biarkan kau lihat busurku dan panahku. Betapa kuatnya itu sebenarnya. Jangan nekat menembak. Lalu mencoba ingkari kesepakatan. Ayo, coba saja. Hati-hati dengan panahnya. Dengan keahlian amatirmu, kau tidak menembakkan panah dengan benar. Kau hancurkan barang berhargaku. Harta karun tokoku. Apakah kau tahu, harta karun tokoku ini, itu dibuat khusus dengan tangan. Dan bernilai sangat mahal. Bayar, bayar. Dengan keahlian memanahku. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak mencapai 5 meter? Kau pasti telah mengutak-atik busur ini. Usahaku untuk memanah. Aku tahu sendiri. Ini jelas bukan masalahku. Kau tidak bisa menembakkan panah. Kau menembak dengan buruk. Dan kau masih mencari-cari alasan. Jadi kau salahkan busur panahku. Bayar. Jika kau tidak membayar uang ini, tidak ada yang akan pergi. Omong kosong. Sebelum kakak Xiaoyong menembakkan panah, aku melihatmu mengutak-atik busur. Kamu pasti ingin kakak Xiaoyong meleset. Bocah busuk ini. Kau bahkan tidak mengerti memanah. Namun kau berbicara omong kosong di sini. Hati-hati, aku akan menuntutmu. Bos, meskipun putriku masih muda, dia tidak akan berbicara sembarangan tanpa alasan. Trik-trik kecil yang baru saja kau lakukan itu, kami semua melihatnya dengan jelas. Hari ini kau harus memberi kami penjelasan. Jangan kira kami mudah diintimidasi. Kami bukan orang yang bisa diperlakukan seenaknya. Tepat sekali. Kamu jelas-jelas merusak busur itu. Dan sekarang, kamu ingin memeras kami. Itu benar-benar keterlaluan. Dengan taktik penjualanmu yang seperti ini, tidakkah kamu takut akan pembalasan? Masalah hari ini, jika kamu tidak memberi kami penjelasan, kami tak akan membiarkanmu. Aku tidak menguasai omong kosong. Dasar penjahat besar. Kamu menjebak kami. Dan kamu bilang aku tidak bisa memanah. Akan kutunjukkan padamu kemampuan memanah gadis ini. Apa yang ingin kau lakukan? Ini di tokoku. Kau tidak bisa membuat masalah di sini. Kau bajingan tercela. Jika kau tidak mengutak-atik busur itu, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Hari ini kau harus memberi kami penjelasan. Jika masalah tidak diperjelas, kau tidak akan tenang. Benar sekali. Kau menaikkan harga dengan jahat dan menipu pelanggan. Kau juga bermain curang saat uji tambak. Bukan begini caramu berbisnis. Aku ingin lihat, apakah kau masih punya rasa hormat pada hukum atau aturan apapun? Suan-suan kami luar biasa. Mari kita lihat apakah kamu
berani membuat masalah lagi. Tidak, aku tidak melakukannya. Busur ini, itu bermasalah sejak awal. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku ya. Kau masih keras kepala. Baru saja Nona Muda sudah mengatakannya. Kau masih menyangkalnya. Jika masalah ini tidak diperjelas hari ini, kami akan melaporkannya ke polisi. Ada apa ini? Presiden. Anda akhirnya tiba, Presiden. Presiden. Mereka membuat masalah di tempatku. Mereka hampir membunuhku. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Tegakkan keadilan untukku, Presiden. Presiden Su, kami mengikuti rekomendasi Anda. Datang sini beli busur dan anak panah. Bos ini, dia sewenang-wenang menaikkan harga. Saat uji tembak, dia bahkan mengutak-atik busur. Ini menyebabkan anak panah tidak terkendali. Jika kami tidak beruntung hari ini, tali busur ini bisa saja melukai seseorang. Ada apa ini? Presiden. Mereka memfitnahku. Tolong jangan dengarkan mereka. Bagaimana aku berani melakukan itu? Kakak Presiden, aku sendiri melihatnya. Melontarkan sekrup tali busur. Jangan biarkan dia menipumu. Dia orang jahat besar. Saya merekomendasikan mereka datang ke sini. Karena saya mempercayai Anda. Saya tidak menyangka Anda berani bertindak sembrono. Apakah Anda tahu berapa banyak aturan yang telah Anda langgar? Berapa banyak hati orang yang telah Anda kecewakan? Presiden. Saya salah. Saya salah, Presiden. Presiden. Salahkan keserakahan saya. Mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya kali ini. Perilaku Anda yang seperti ini telah melanggar aturan industri secara serius. Toko ini harus ditertibkan. Minta maaf kepada individu-individu ini dan ganti rugi atas kerugian mereka. Mulai sekarang, kerjasama asosiasi dengan Anda berakhir di sini. Wajah kakak Presiden sangat gelap. Presiden. Dia bermaksud kamu seperti Bao Qingtian. Tidak memihak dan tidak korupsi. Permen dijual. Tidak lengket, tidak terlalu manis. Permen lunak yang paling disukai orang dewasa dan anak-anak. Mari lihat. Ayah, kakak Su bilang. Pilihkan aku busur dan panah bagus. Dan biarkan kami bermain di jalan sebentar. Kenapa nenek tidak kamu ajak keluar? Nenek perlu memulihkan diri. Setelah nenek sembuh, dia akan bermain dengan Suan-Suan lagi. Baiklah. Semuanya. Ayo coba lempar gelang. Paman, kenapa paman mengurung hewan-hewan kecil ini? Apakah paman akan menjualnya? Dari mana anak ini berasal? Pergi. Kalau tidak main, pergi sana. Jangan berdiri di sini menghalangi bisnisku. Bos, bagaimana Anda berbisnis? Bersikap begitu agresif terhadap anak kecil. Apa Anda punya hati nurani? Anda main atau tidak? Kalau tidak main, jangan teriak-teriak. Jangan merusak kesenangan saya di sini. Saya akan main. Hari ini, saya akan menantang Anda. 100 yuan per tabung. 100 yuan per tabungkan. Berapa banyak gelang yang Anda punya? Itu 100 yuan per tabung. Bukankah Anda hanya menaikkan harga di tempat? Apa Anda mencoba menipu orang? Anda peduli berapa gelangku? 100 yuan per tabung. Anda main atau tidak? Kalau tidak main, pergi. Jangan buang waktu saya di sini. Baiklah, beri saya 5 tabung. Hari ini saya akan mengambil hewan-hewan kecil. Semuanya. Mari lihat Anda mengingkari sekarang. Jangan terburu-buru. Kita perlu memperjelas aturannya. Aturan? Aturan apa? Mengenai aturannya, itu terserah saya yang memutuskan. Begitulah aturannya ditetapkan. Hak interpretasi ada pada saya. Tidak, aturan macam apa ini? Bukankah ini jelas-jelas menindas orang? Bagaimana Anda bisa berbisnis seperti ini? Kami orang kota, punya aturan seperti ini. Anda main atau tidak? Kalau tidak main, minggir. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu lempar gelang yang sebenarnya. Jangan kira kami mudah ditindas. Luar biasa. Ya luar biasa. Kakak Xiao Yong sangat hebat. Anak muda, terus lempar. Biarkan pedagang berhati hitam ini mendapat pelajaran. Apa yang kalian semua teriakan? Gelang harus sepenuhnya melingkari hadiah agar dihitung. Bos, Anda tidak bilang sebelumnya bahwa itu harus tertutup sepenuhnya. Saya mengatakannya. Aturannya semua saya yang tentukan. Kalau tidak suka pergi, jangan halangi bisnis dan buang waktuku. Bos, kau mengubah aturan seenaknya. Itu tidak adil. Berbisnis membutuhkan integritas. Ada apa ini? Bos, kenapa Anda masih punya tali pancing terikat di sana? Bagaimana Anda bisa menipu? Bajingan, kalau tidak bisa melemparnya, pergi. Jangan pedulikan apa yang saya ikat di sini. Aturannya semua saya yang tentukan. Kembalikan gelangnya. Kami tidak main lagi. Usaha kecil, tidak ada pengembalian uang. Giliranku. Aku
berhasil. Gadis kecil ini benar-benar luar biasa. Mereka memang gunakan cincin itu dan memotong semua tali pancing. Ayo si cantik kecil, suan-suan kami luar biasa. Bos, ini pasti milikku sekarang kan? Anda perlu melingkari ini 3 kali agar dihitung. Bos, bagaimana Anda bisa seperti ini? Baiklah, saya akan mengembalikan uang Anda untuk sisa galah. Berhenti melingkari. Ayo pergi. Aku tidak akan mengembalikannya. Aku harus melempar semuanya. Luar biasa. Ya sungguh menakjubkan. Kalian semua, saya salah. Karena tak sadar kehebatanmu, saya menjalankan usaha kecil. Tolong kembalikan hewan-hewan itu kepada saya. Saya akan memberikan uangnya. Bos, kembali kepada Anda bagaimana? Bukankah Anda baru saja bilang, kami tidak punya pengalaman? Kenapa Anda mengemis sekarang? Kalau mau hewan itu kembali tidak apa-apa. Beli saja dengan uang. 1.000 yuan per hewan. Apel, 1.000 yuan masing-masing. Bajingan. Jangan memancing nasib. Paman saya adalah Direktur Asosiasi Panahan. Apa kau tidak melihat? Tempat macam apa ini? Jika aku senang, aku akan mengembalikan uangmu. Jika aku tidak senang, kau tak dapat sepeser pun. Dan hewan-hewan ini, kau tidak akan mengambil satu pun. Orang dewasa seperti itu masih menggunakan orang tua untuk mengintimidasi orang. Memalukan. Paman, orang-orang ini membuat masalah di jalan. Aku mewakili asosiasi untuk mendidik mereka. Tuan Muda Keduali, Kompetisi Pemuda Internasional. Surat undangannya sudah dikirim. Presiden ingin putri Anda yang terhormat untuk kembali ke asosiasi. Untuk membiasakan diri dengan busur panah majemuk dan bersiap untuk kompetisi. Baiklah, kalau begitu mari kita kembali. Paman, bagaimana bisa kau memperlakukan mereka seperti ini? Mereka adalah yang mewakili Asosiasi Sia Agung dalam kompetisi. Pemanah jenius, kau bilang dia membuat masalah. Menurutku kaulah yang di sini menipu dan memeras. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Mulai sekarang kau tidak diizinkan untuk menggunakan namaku untuk menipu orang. Juga. Jangan pernah lagi kamu menaruh hewan-hewan kecil di dalam kandang. Untuk apatmu, mereka juga makhluk hidup. Ya. Aula kompetisi panahan. Kakak Su, tidak ikut dengan kami. Kakak pergi mengurus beberapa dokumen untuk penerbitan ulang. Dia akan segera kembali. Lihat, di sana ada kerajaan Cai Agung, pemuda jenius. Jin Junen seorang jenius dari kerajaan Cai Agung. Jin Junen. Leng Lingji itu benar-benar membelot ke orang-orang kerajaan Cai Agung. Menjijikkan sekali. Hati-hati. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Semuanya demi kompetisi ini, keadilan dan imparsialitas, Komite Wasit telah memutuskan sementara untuk memeriksa setiap pemanah sertifikat kualifikasi kompetisi untuk mencegah panahan tanpa izin dan tidak teratur. Semua atlet yang berpartisipasi diminta untuk menunjukkan sertifikat kualifikasi kompetisi Anda. Aku akan memeriksanya satu persatu. Kompetisi sebelumnya tidak pernah menyatakan persyaratan untuk memeriksa sertifikat kualifikasi. Mengapa pihak penyelenggara tidak memberitahu kami terlebih dahulu? Aku tak bawa sertifikat kualifikasi. Leng Lingji tahu bahwa Suan belum bergabung dengan asosiasi dan belum memperoleh sertifikat kualifikasi. Dia sengaja mempersulit kami. Sungguh orang yang jahat. Ketua Wasit Wang, sebagai perwakilan wasit yang dinominasikan oleh Sia Agung, bisakah Anda menjelaskan kepada semua orang sejak kapan peserta diwajibkan memiliki sertifikat kualifikasi? Sebelumnya pendaftaran selalu sukarela dan sertifikat tidak pernah diperiksa. Apakah aturan-aturan ini berubah begitu saja secara sewenang-wenang? Benar sekali. Aku sudah berpartisipasi dalam 2 kompetisi dan tidak pernah ada persyaratan seperti itu. Mengapa kami tidak diberitahu terlebih dahulu? Tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penyelenggara tahun ini adalah Kerajaan Cai Agung. Tentu saja kita harus mematuhi aturan kompetisi Kerajaan Cai Agung. Ini juga demi kompetisi ini, standarisasi dan keadilan. Sebagai orang dari Sia Agung, apakah Anda menganggap ini adil? Mengetahui sepenuhnya bahwa banyak dari atlet kami belum menyiapkan sertifikat kualifikasi. Ini jelas merupakan penghalang yang disengaja. Apakah ini adil bagi atlet Sia Agung kami? Apakah ini adil? Aku bertindak sesuai dengan persyaratan penyelenggara. Aku harap pengertian Anda. Lagi pula, perubahan aturan kompetisi juga diputuskan setelah musyawarah. Dia hanyalah anti kerajaan Cai besar. Suan, Dia tidak layak menjadi orang Sia Agung. Kau, bocah, apa kau di sini untuk membuat masalah? Penjaga keamanan, singkirkan dia segera. Atlet membutuhkan sertifikat kualifikasi, tapi kamu adalah seorang wasit.
Apakah kamu memiliki sertifikat? Buka matamu lebar-lebar dan amati dengan jelas. Ini memang sertifikat wasit tingkat lanjut. Milik Sia Agun. Aku memiliki kualifikasi profesional. Karena kamu adalah wasit tingkat lanjut. Apa tingkat kemampuan memanahmu? Tingkat keterampilan. Aku adalah seorang wasit. Bertanggung jawab untuk menilai atlet. Aku tidak di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Aku tidak perlu memiliki tingkat keterampilan memanah yang tinggi. Kamu bahkan tidak bisa menembakkan panah sendiri. Kamu hanyalah seorang amatir. Dengan hak apa kamu menilai? Pemanah profesional. Semuanya katakan padaku. Bisakah wasit seperti itu menilai dengan adil? Mundur. Mundur. Mundur, Mundur. mundur, Mundur. mundur, mundur, Mundur. 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 Baiklah. Aku bisa turun. Tapi ini, bocah ini tidak memiliki sertifikat kualifikasi kompetisi. Dia tidak ikut kompetisi. Siapa bilang dia tidak punya sertifikat kualifikasi? Ini adalah sertifikat kualifikasi milik Liu Xuan. Apakah Anda ingin untuk pelanggan Anda memverifikasi keasliannya lagi? Sebagai orang Sia Agung, Anda mengkhianati bangsa Anda sendiri untuk melakukan hal seperti itu yang merugikan reputasi komunitas panahan. Anda sungguh tidak layak untuk memiliki sertifikat wasit. Kembalilah. Saya akan mengajukan permohonan ke mencabut kualifikasimu. Yang terhormat Sia Agun, Presiden Asosiasi, begitu saja mengusir wasit. Lalu untuk kompetisi akbar hari ini, siapa yang akan menjadi wasit? Kalian semua para penyelenggara, apakah sesulit itu untuk mencari wasit lain? Atau apakah setelah kalian semua pembuatan busur tradisional dinyatakan sebagai warisan budaya, sekarang sibuk mengajukan status warisan untuk teknik memanah sedemikian rupa sehingga kalian bahkan tidak bisa menemukan wasit yang cocok? Siapa bilang tidak ada wasit? Pertandingan yang akan datang akan diwasiti olehku. Suan, apakah kamu tahu apa yang mereka sebut perilaku? Siapa namamu? Penjahat besar. Mereka semua sama saja dengan pengkhianat. Aku adalah wasit pengganti yang ditunjuk penyelenggara. Jika ada yang mempertanyakan ini, mereka bisa mundur dari kompetisi sekarang. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya, aku akan mengumumkan peraturan kompetisi. Acara pertama adalah menembak target cakram terbang. Aku akan secara acak melempar target cakram terbang. Peserta yang mengenai target cakram terbang dan mencapai skor tertinggi akan menang. Ini adalah kompetisi tingkat kesulitan tinggi untuk orang dewasa. Bagaimana bisa para remaja ini berpartisipasi dalam kompetisi? Memang, aturan-aturan ini juga terlalu tidak masuk akal. Bukankah ini sengaja mempersulit para peserta kami? Mereka yang tidak ingin berkompetisi bisa mundur sekarang. Di babak pertama, hanya busur compound modern yang diizinkan. Menggunakan busur sendiri akan mengakibatkan diskualifikasi. Selanjutnya, kompetisi dimulai. Para peserta harap bersiap. Bisakah anak-anak ini mengenai sasaran? Cakram terbang ini kecil dan cepat. Tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Tepat sekali. Orang dewasa pun latihan 10 tahun mungkin tidak bisa mengenainya. Bagaimana mungkin anak-anak ini bisa melakukannya? Itu dari kerajaan Chae Agung, kontestan jenius Jin Junin. Menembak sesuatu seperti ini pasti bukan masalah baginya. Ini semudah bermain rumah-rumahan, sesederhana itu. Lihat, sudah kubilang Jin Junin pasti akan berhasil. Dia benar-benar jenius. Busur ini masih sedikit tanggung. Dengan tingkat kalian seperti ini, kamu berani berkompetisi. Aku mengumumkan, untuk babak pertama kompetisi, cakram Liu Xuan telah mendarat. Jin Junin menang. Gadis kecil itu juga mengenai sasaran. Aturan tidak menyatakan harus dipaku ke dinding. Atas dasar apa Anda tetapkan Jin Junin pemenang? Jelas terlihat bahwa kemampuan Liu Xuan lebih rendah. Jika kau membuat masalah lagi, aku akan menyuruhmu dikeluarkan. Tepat sekali. Jangan lihat milikmu sendiri. Tingkat kemampuan, datang ke sini. Hanya untuk melengkapi jumlah. Hanya benarmu. Kamu pikir kamu bisa bersaing denganku. Kamu hanya terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jangan berpuas diri. Ini baru saja dimulai. Masih ada babak kedua. Babak kedua, gadis kecil. Kamu juga tak akan menang babak kedua.
Menyerahlah selagi bisa. Tidak peduli berapa banyak ronde, hasilnya tidak akan berubah. Sang juara pasti adalah aku. Karena semua orang sangat menantikan babak kedua, maka aku mengumumkan, babak kedua kompetisi akan menjadi uji keberanian. Aturannya adalah, seorang kerabat dekat akan diikatkan target di dadanya, dan peserta akan menembak. Aturan macam apa ini? Ini terlalu berbahaya. Tepat sekali. Bukankah ini bermain dengan nyawa orang? Semua orang lihat, seseorang telah menarik diri dari kompetisi. Keluargali diundang olehku. Aku akan mewakili keluargali. Presiden Su, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku percaya, keterampilan memanah Suan-Suan. Yu Juan, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ibu, jangan khawatir. Aku pasti bisa melakukannya. Tenang saja. Kalian berdua, pakai zirah kalian dan bersiaplah. Jangan sampai ada kecelakaan. The film was translated and narrated by M Media. Paman kedua. Tidak apa-apa. Manual panahan bela diri. Jin Junan sudah mempelajarinya. Hari ini, kalian tidak akan menang melawan kami, Kerajaan Cai Agun. Pu Yujian, bahkan jika kau mencuri manual panahan seni bela diri lalu kenapa? Panahan Xia Agung kami telah diwariskan selama 1000 tahun. Ini bergantung pada generasi orang, darah yang mereka tumpahkan, dan ketekunan mereka. Panah manual bisa merebutnya. Gadis kecil ini baru berusia 5 tahun. Kontrolnya sangat kuat. Dia praktis adalah Kerajaan Xia Agung, dewa panahan yang terlahir kembali. Di babak kompetisi ini, kedua belah pihak mencetak 10 ring. Babak ini adalah seri. Bahkan tidak bisa menembus sasaran. Apa yang patut dipuji? Kompetisi ini adalah tentang jumlah cincin dan keberanian. Ini bukan tentang siapa yang bisa menembus sasaran. Peserta dari Kerajaan Cai Agung, bagaimana jika mereka menembusnya? Apakah kompetisi ini dimaksudkan untuk melukai orang? Aturan ini pada dasarnya tidak masuk akal. Kaca, kamu baru saja menembak dengan kekuatan seperti itu. Apakah karena kamu punya dendam dengan orang yang mencuri sesuatu itu? Kompetisinya belum selesai. Suan-Suan, kamu baru saja buat ibumu ketakutan. Wan-Wan, aku yang baru saja tertembak. Bukankah seharusnya kau khawatir padaku? Selanjutnya adalah pertandingan final. Panahan rintangan. Aturannya sederhana. 3 anak panah per orang. Kenai 3 sasaran tengah. Kumpulkan scoring. Yang memiliki total skor lebih tinggi menang. Ini tidak adil. Kedua potongan kaca itu sama sekali berbeda. Ini jelas merupakan manipulasi. Semuanya kaca. Apa bedanya? Menurut aturan Liga Panahan Internasional, rintangan, transparansi dan kekerasan harus sama persis. Rintangan Jin Junin adalah 1 lapisan kaca, dan rintangan Liu Xuan adalah 3 lapisan kaca komposit. Jika ini bukan manipulasi, lalu apa ini? Kalian orang Kerajaan Xia Agun suka membesar-besarkan masalah. Mungkinkah kalian kurang kuat dan takut kalah? Jadi kalian sengaja membuat masalah untuk mengganggu kompetisi. Harap jaga ketertiban di arena. Kalau Anda keberatan kompetisi, Anda dapat mengajukan banding tertulis kepada komite penyelenggara setelah pertandingan. Sekarang aku mengumumkan. Tunggu. Kontestan kami meminta istirahat di tengah pertandingan selama 10 menit. Waktuku akan menjadi standar. Jeda selama 10 menit. Presiden Su, apakah kau punya pengaturan khusus? Kalian semua tunggu di sini. Dengan tenang. Aku keluar sebentar. Haruskah kita mengirim orang awasi orang tua ke satu? Tidak perlu. Meskipun kita berada di Xia Agun, tempat ini adalah milik Kerajaan Cai Agung kami. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Pertandingan final kompetisi dihentikan. Ini cukup langka. Saya pikir mereka hanya takut kehilangan muka. Jadi mereka mencari alasan untuk mundur. Waktu jeda sudah habis. Pertandingan dilanjutkan.
Waktunya belum habis. Bagaimana bisa dimulai lebih awal? Ini tidak sesuai dengan aturan. Aku adalah wasit, atau kau yang wasit. Jika kau menghalangiku lagi, aku akan mendiskualifikasi kelayakanmu untuk berkompetisi. Seperti yang diharapkan dari kerajaan Cai Agung, pemuda jenius dengan mudah mengenai semua 10 kincin. Sangat mengesankan. Gadis kecil ini, sayang sekali, menemui pertandingan yang dicurangi seperti ini, dihalangi oleh 3 lapis kaca komposit. Bagaimana bisa seseorang mengenai sasaran? Ayo, ayo. Lihat aku. Bagus, Bagus, bagus. bagus, Sangat mengesankan. sangat mengesankan. Gadis kecil ini luar biasa. Gadis kecil ini luar biasa. Kali ini Sia Agung pasti akan menang. Kali ini Sia Agung pasti akan menang. Setelah penilaian panel wasit, semua peserta mencetak 30 poin. Namun peserta Sia Agung tidak menembak menembus rintangan. Menurut peraturan kompetisi, Jin Junan adalah pemenangnya. Dicurangi, 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 dicurangi. dicurangi. Ini pasti dicurangi. Ini pasti dicurangi. Kalian curang. Kalian curang. The film was Kalian curang. translated Kalian curang. and narrated by M. Dicurangi. Media. Dicurangi. Diam, aku mengumumkan. Pemenang internasional ini. Kompetisi panahan remaja adalah Apakah begini caramu? Mewakili wasit internasional untuk menilai pertandingan. lihat, lihat. Itu adalah ketua wasit, kompetisi internasional. Apa kau tahu apa yang telah kau lakukan? Operasi pelanggaran aturan jelas. Memperlakukan peserta tidak adil seperti itu. Di matamu, apakah masih ada aturan kompetisi? Jangan lupa, kompetisi ini disponsori oleh kerajaan Cai Agung kami. Wasit kepala, saya sarankan pertimbangkan kembali. Disponsori oleh kerajaan Cai Agung, apakah itu berarti kau bisa mengabaikan aturan dan bertindak sembrono? Ini awalnya adalah kompetisi pertukaran persahabatan pemuda. Tapi kau telah mengubahnya menjadi kekacauan. Jangan lupa, panahan berasal dari Sia Agung kita. Ini adalah warisan. Bukan alat untuk keuntungan pribadi Anda. Lengling jika kami telah menerima bukti yang meyakinkan. Bukti keterlibatanmu penculikan. Tolong ikut kami. Sekarang aku warga kerajaan Cai Agung. Kalian tidak bisa menangkapku. Ini adalah wilayah Sia Agung. Terlepas dari identitasmu, kau harus mematuhi hukum kami. Bawa dia pergi. Tetua Park. Selamatkan aku. Aku melakukan ini demi kerajaan Cai Agung. Mengambil kitab memanah. Itu bukan urusan kami. Itu adalah warga negara Sia Agung Anda. Dia tidak memiliki identitas kerajaan Cai Agung kami. Bawa dia pergi. Inilah nasib seorang pengkhianat. Semuanya jalannya kompetisi ini. Aku telah menyaksikan semuanya. Aku mengumumkan. Pemenang dari kompetisi persahabatan pemuda adalah Li Yusuan. Bagus sekali. Bagus sekali. Suan Suan. Kau luar biasa Suan Suan. Ayah tahu kau bisa melakukannya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. The next one Swan Sanat M. Rindukan Imo. Suan-suan sayangku. Kamu merindukan nenek? Atau kamu mau permen? Semuanya benar. Nenek adalah yang terbaik. Baiklah. Nenek punya permen untukmu. Berikan permen untuk suan-suan kita. Nyonya tua, undangan panah Dewa Sia Agung sudah tiba. Kompetisi seleksi Dewa Panah ini akan tetap berada di Gunung Pedang Ilahi Sia Agung. Mari kita berangkat sekarang. Kita bisa tiba tepat waktu dalam 7 hari. Baiklah, kali ini, kalian semua pergi bersama. Kalian harus di kompetisi seleksi. Mengembalikan kejayaan keluarga Liku. Baik, Apa ini?